Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak sehingga kita patut bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus meningkatkan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan beribadah kepadanya, melaksanakan segala bentuk perintah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Salat dan salam kita tetap curah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya selaku umat yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan risalah-risalah beliau. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, tajwid surat Al-Kahfi yang menjadi bahasan kita saat ini sampai pada ayat ke-6. Sampai pada ayat ke-6, 5 ayat pertama sudah kita pelajari. Silahkan bagi yang baru bergabung, silahkan disimak dari mulai video di episode pertama sampai dengan ayat 5 ya, sampai dengan ayat 5. Di sana terdapat hukum-hukum tajwid yang sudah kita bahas panjang lebar. Dan tentunya hukum-hukum tajwid yang ada di 5 ayat pertama itu nanti akan kita temukan pada ayat 6 dan ayat seterusnya. Maka penting untuk menyimak video di video sebelum-sebelumnya. Kemudian video pembelajaran tajwid dari nun mati, hukum nun mati, dan mim mati pun sudah kami bahas ya di video-video sebelumnya, bisa dicek di sana untuk memudahkan dalam mengikuti pembelajaran tajwid surat Al-Kahfi ini. Baik, ayat ke-6 ini akan saya bacakan tanpa mengurai tajwid di dalamnya. Jadi ayat 6 ini nanti saya baca, dan silahkan untuk teman-teman semua, Bapak Ibu Adik sekalian, silakan untuk menentukan hukum apa saja yang terdapat pada ayat 6 ini dengan merujuk kepada hukum-hukum yang telah kita pelajari di 5 ayat pertama ya. Seperti itu. Jadi ayat 6 ini tidak akan saya urai tajwidnya, tapi ini menjadi tugas adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman di rumah untuk mengurai hukum-hukum tajwid di dalamnya dengan merujuk ke 5 ayat sebelumnya. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saat saya membaca, perhatikan bentuk syafatain saya. Dengarkan tafkhim dan tarkik sebuah huruf itu letaknya di mana. Saya membaca huruf tafkhim itu ada di huruf mana, di kalimat apa. Saya mentarkikan huruf itu ada di mana gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi perhatikan mulut, gerak bibir pembaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Silakan ini teman-teman semua untuk mengurai ilmu tajwidnya ya. Saya lanjut ayat berikutnya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha
fiha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Baik, kita bahas tajwid yang ada pada ayat 7. Ada nun bertasydid, gunnah musyaddah, gunnah yang harus atau gunnah yang masuk ke dalam jenis gunnah yang harus dipanjangkan, diberi tempo yang panjang. Inna, seperti itu. Kemudian ada di sini fathah dan di depannya bertemu dengan alif mati. Maka ini tempo suara kita di sini memanjang dengan hukum mad. Mad tabi'i tentunya dibaca 2 harokat. Inna, cukup segitu. Inna ja'alna, ja'al, jelaskan huruf lamnya, jangan diputus sebelum nunnya keluar. Ja'alna, nggak boleh. Kasih dia hukum, kasih dia sifat bainiyah atau tawasut. Ja'alna, na. Oke, sama dengan ini ya, na sebelumnya. Perhatikan cirinya, fathah bertemu dengan alif mati atau alif mati sebelumnya fathah. Maka di sana ada mad tabi'i atau mad asli dibaca dengan 2 harokat. Ma, ini pun sama. Perhatikan cirinya, fathah bertemu dengan alif mati. Berarti di sini 2, ini 2. Nama, seperti itu. Alal, ini alif lam qamariyah ya. Lam matinya dibaca jelas. Alal r. Nah, kita menemukan ro sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Sekali lagi, ini di al-ardi ada ro sukun sebelumnya berharokat fathah, maka ini termasuk ciri ro yang dibaca tafkhim atau dibaca dengan tebal. Bukan al-ardi, al-ar, tapi al-ar. Al-ar. Al-ardi. Alal-ar. Alal-ar. Seperti itu ya, ditafkhimkan. Pangkal lidahnya dinaikkan ke langit-langit. Pangkal lidahnya dinaikkan ke langit-langit bagian belakang. Jadi si pangkal lidah ini dia tegang naik ke atas ya. Nah, naik ke atas seperti ini ke kalau bahasa Sundanya ada lak-lakan di sana. Nah, ditempelkan ke situ. Al-ar. Kemudian saat mengucapkan huruf dhad, pangkal lidah yang sudah naik saat melafalkan huruf ro ini jangan turun. Jangan turun. Nanti pangkal lidah itu turun saat kita melafalkan kasroh yang ada di huruf dhad ini. Jadi saat kasroh dhad belum turun, maka dia pangkal lidah masih berada di atas. Al-ar, masukkan ke makhraj dhad tanpa menurunkan pangkal lidah tersebut. Al-ar. Kalau udah dapat makhrajnya, turunkan bersamaan dengan pangkal lidah yang naik tadi. Al-ar. Nanti akan berbunyi seperti itu. Al-ardi, al-ardi. Jangan lupa istitolah di huruf dhad, istitolah rikhawah. Alal ardi, alal ar. Tafkhimkan, masukkan ke dhad, kasrohkan, turun. Al-ardi. Oke. Zinah, zinah. Nah, ini juga salah satu huruf mad, yaitu kasroh yang bertemu dengan ya mati atau ya sukun, atau biasa kita katakan ya mati. Sebelumnya berharokat kasroh, dibaca 2 harokat. Zinah, zinatan, alal ardi. Zi, jangan dibaca panjang, yang panjang itu zi-nya, karena di di ini kasrohnya tidak bertemu dengan ya sukun, jadi dizi gitu.
Zi, alal ardi zinah. Oke, mumtaz. Zi ini 2 harokat, zai jangan sampai menjadi jim, jinah, nggak boleh. Kasih dia gemuruh dan desis. Zi, zi, azza, azzi, azzu. Huruf-huruf yang sekiranya masih berat pelafalannya di alat ucap kita itu harus senantiasa dilatih. Oke, setelah itu ada tanwin, zinatan bertemu dengan lam mati. Bertemu dengan lam mati. Tanwin atau nun mati bertemu dengan lam, bukan lam mati ya, lam. Tanwin atau nun mati. Nah, di ayat 6 tuh ada nun mati bertemu lam. Ada nun mati atau tanwin bertemu lam, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah, idgham yang tidak disertai dengan gunnah. Maka saat ada tanwin bertemu dengan lam, kita sejatinya melafalkan huruf lam ketika dia bertasydid seperti fala'allaka zinatalla. Seperti itu normal gitu. Jadi tidak dikasih tempo tambahan, misalkan gini zinatallaha, enggak, atau zinatallaha, itu salah ya, salah besar, karena di sini kita mengucapkan dengan tasydid biasa seperti fala'allaka zinatallaha. Seperti itu normal. Laha kita kembali dengan fathah yang bertemu dengan alif mati, sama seperti inna, ja'alna, ma, itu sama ya. Ini pun sama, mantobi dibaca 2 harokat. Laha linab. Oke, kita bertemu dengan ba mati, maka hukumnya adalah qalqalah memantul. Linab, linab, seperti itu. Jangan linab, itu telat pantulannya, jangan ya, seperti orang yang berat gitu pengucapannya, linab, enggak, tapi mantul dengan ringan, linabelu, linabelu, seperti itu, ringan. Linabeluahum, hum, ha ini huruf yang lemah ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di ayat 5 ya. Jangan sampai diseret ha ini, kasihan dia. Misalkan gini, linabeluahum, nah itu kan tidak terdengar huruf ha-nya, terseret, maka harus dijelaskan linabeluahum, linabeluahum. Nah, seperti itu. Tadi kita bagi 2 ayat ini, kita wakaf di sini, dan sekarang setelah kita wakaf atau berhenti di sini, kita memulai kembali dari kata linabluwahum. Linabluwahum ay, mimati bertemu hamzah, maka hukumnya idhar syafawi. Kaidahnya adalah jika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim, jadi di sininya bukan mim dan huruf ba, maka itu idhar syafawi. Jika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka itu adalah idhar syafawi. Gunnah yang ada pada mimnya normal, tidak ada tempo tambahan. Hum ay, seperti itu. Hum ay, kalau mau dengan ukuran, dengan barometer, dia hanya 1 ayunan. Hum ay, hum ay. Oke. Ayyuhum bertemu lagi mim mati. Mim mati bertemu dengan hamzah, sama dengan ini. Ahsanu, ha mati bagi yang masih kesulitan dalam melafalkan ha ya, yang masih melafalkan ha dengan bunyi ha, ahsanu, latihanlah dengan serius. Contoh, ha hi hu bah, huhan hani hahna minal muhni. Ha ini ya, jadi ha ini itu lemes, suaranya lemes, halus. Ahsanu,
linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke, dari sanu'ama itu tidak ada mad. Ahsanu ama. Nah, gitu. Baru panjang di mad iwad akhir ayat tanwin. Amala, 2 harokat. Dan mad iwad itu fathatain yang berubah menjadi alif saat berhenti, saat diwakofkan. Amala, kadar panjangnya 2 harokat. Nah, di sini biasanya banyak yang landing dengan panjang. Amala. Oke, itu kalau dari sisi nada enak ya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Enak, tapi salah besar. Kenapa? Karena dia membaca mad dengan kadar yang lebih daripada tempo seharusnya. Samakan dengan laha, zi, ini kan 2 harokat semua. Ini samakan. Ahsanu amala. Cukup segitu. Enak. Baik, itu untuk tajwid ayat 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan dilatih, diterapkan apa yang sudah disimak kepada tilawahnya masing-masing supaya ilmunya bisa langsung kalau bahasa Sunda mah nerap gitu, langsung nerap. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.